tersinggung. Aku calon suami Sarah. Apa? Nancy dan Florence berseru hampir bersamaan. Bahkan Nora dan Scott saja tercengang mendengar ucapan Brian. Tuan Wilson sudah mempercayakan keselamatan Sarah padaku. Semua hal yang terkait dengan Sarah adalah tanggung jawabku. Brian memandang tajam pada Florence yang membuat Florence tanpa sadar merinding. Pandangan tajam Brian membuat jantungnya berdebar keras. Entah apa yang membuat Florence begitu tertekan dipandang seperti itu oleh Brian. Kak, kamu jangan mengaku aku. Putriku belum punya calon suami. Apa buktinya jika kamu calon suami Sarah? Setelah bisa menenangkan hatinya, Florence akhirnya bisa berkata-kata dan memberanikan diri membantah ucapan Brian. Kamu bisa tanyakan pada tim dokter yang merawat Sarah dan Tuan Wilson. Mereka semua saksinya. Brian menjawab dengan santai dan langsung menyuruh perawat untuk membawa Sarah masuk ke kamar VIP. Florence dan Nancy yang akan ikut masuk ke kamar VIP ditahan oleh Brian. Biarkan Sarah beristirahat, siapapun tidak boleh masuk tanpa seizinku. Aku mamanya, aku juga yang akan membayar biaya pengobatan Sarah. Apa hak kamu melarangku? Florence marah-marah karena dilarang oleh Brian masuk ke kamar Sarah. Sementara Nancy malah sibuk memandangi wajah Brian yang telah membuatnya terpesona. Kalau dia benar calon suami Sarah, aku harus bisa merebutnya. Lelaki tampan ini harus jadi milikku. Batin Nancy sambil membayangkan Brian menjadi pacarnya. Kamu tidak perlu memusingkan biaya pengobatan Sarah dan Tuan Wilson. Aku yang menanggung semua biaya mereka. Dan selama Sarah dalam pengawasanku, tidak ada yang boleh masuk ke ruangannya tanpa seizinku. Termasuk kamu. Brian menunjuk Florence dengan pandangan penuh intimidasi yang membuat Florence ciut hatinya. Florence adalah tipikal wanita yang begitu arogan dan suka menekan mereka yang lemah. Tetapi saat ada orang yang berani melawan, hatinya akan ciut dan sifat arogannya berubah jadi lembek kayak bubur. Atas perintah Brian, seorang security rumah sakit ditempatkan di depan kamar Sarah. Brian tidak mau kecolongan akan keselamatan Sarah karena dia sudah mengetahui dalang dibalik kecelakaan mobil Sarah. Dia tinggal mengumpulkan bukti-bukti untuk menyeret dalangnya ke dalam penjara. Siapa sebenarnya kamu? Tanya Florence. Kamu tidak layak tahu. Kalau kamu tetap bersikeras masuk ke kamar Sarah, aku bisa menyuruh petugas keamanan melemparmu keluar rumah sakit dan melarangmu masuk rumah sakit ini selamanya. Brian benar-benar membenci wanita munafik di depannya ini. Jika tidak ingat bahwa wanita ini istri Tuan Wilson, Brian mungkin sudah menghajarnya sendiri tanpa peduli ia seorang wanita. Scott yang melihat Brian begitu emosi berusaha menenangkan Brian. Sabar Brian, kasihan Sarah. Ingat, ini rumah sakit, jangan ribut. Scott sungguh tidak menyangka jika Brian, sahabatnya, bisa berubah begitu menakutkan saat marah. Scott tidak tahu dari mana Brian mendapatkan semua keberanian untuk menekan Florence yang bukan lain adalah istri Tuan Wilson, majikannya sendiri. Mendengar ucapan Scott, Brian segera menekan amarahnya. Saat mereka sedang bersih tegang, tiba-tiba datang 3 orang perawat mendorong brankar Tuan Wilson. Ternyata operasi Tuan Wilson baru saja selesai dan dia langsung dibawa ke ruang rawat VIP di sebelah kamar Sarah. Semua itu dilakukan atas perintah Brian. Mengingat perkataan Brian tentang perawatan suami dan juga putri tirinya, Florence tidak berani lagi banyak bicara. Hati Florence sudah benar-benar ciut menghadapi Brian. Florence melihat suaminya yang masih pingsan dengan kepala dipenuhi perban sehingga hanya terbuka bagian mata, mulut dan hidungnya. Dalam batin, Florence tersenyum puas, meskipun di raut wajahnya terlihat kesedihan. Mengapa gak mati sekalian? Batin Florence menggerutu. Setelah perawat meninggalkan kamar rawat Tuan Wilson, Brian juga minta disediakan 1 orang security di depan kamar Tuan Wilson. Siapapun tidak diizinkan masuk ke ruang rawat Tuan Wilson tanpa izin dariku. Brian memberikan perintah pada security agar mengusir siapapun yang akan memasuki kamar Tuan Wilson jika tidak ada izin dari Brian. Siap Tuan, laksanakan. Jawab security tegas. Aku tidak terima.
teriak Florence dengan marah. Aku akan bawa pengacaraku untuk menyeretmu ke penjara karena telah meremehkan aku dan menghalangi aku menemui putri dan suamiku. Florence mengancam Brian, yang hanya menanggapinya dengan mengangkat pundaknya. Bawa saja semua pengacara yang kamu punya, aku ingin lihat bisa apa mereka. Mendengar kalimat Brian, hati Florence semakin panas, dia merasa semakin diremehkan oleh Brian. Nancy, ayo kita pulang. Percuma berdebat dengan manusia sok berkuasa ini. Tanpa menunggu jawaban Nancy, Florence langsung menarik tangan Nancy. Mama, tunggu sebentar. Nancy menarik tangannya dari pegangan Florence. Nancy berjalan mendekati Brian sambil berkata, "Kamu benar calon suami kakak aku?" Tanya Nancy dengan nada dibikin semanis mungkin. Dia memang berencana merayu Brian. Nancy sama sekali tidak peduli dengan keributan antara mamanya dengan Brian. Dia hanya fokus memikirkan kesenangannya. Benar. Brian menjawab singkat. Dia sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengan Nancy sama sekali. Kalau begitu kamu calon kakak iparku, perkenalkan nama aku Nancy. Dengan tidak tahu malu Nancy memperkenalkan dirinya pada Brian. Nancy! Jaga sikapmu, jangan bikin malu mama. Kau tegur Florence di antara rasa marah dan malu. Mama ini apa-apaan sih? Nancy kan cuma mau berkenalan. Nancy memprotes mamanya, yang semakin membuat Florence semakin malu. Sepertinya urat malu Nancy benar-benar sudah habis akibat pergaulannya yang terlalu bebas dan salah arah. Nancy sudah terbiasa menenggak minuman keras juga narkoba. Florence yang terlalu memanjakan Nancy dengan limpahan materi, menjadikan Nancy lepas kendali. Nancy merasa semua bisa dia beli dengan uang, termasuk lelaki tampan yang dia inginkan. Florence kembali menarik tangan Nancy dan memaksanya mengikuti dirinya pergi dari rumah sakit dan meninggalkan Brian yang telah membuatnya menanggung malu dan sakit hati. Sampai ketemu lagi, tampan! Seru Nancy sambil mengikuti Florence yang menariknya semakin keras. Dasar gadis gak ada akhlak. Rutuk Brian dalam hati. Brian sungguh terkejut dengan sifat adik tiri Sarah yang begitu urakan dan tidak tahu malu tersebut. Setelah Florence dan putrinya benar-benar pergi, barulah Brian bisa bernafas sedikit lega. Brian, apa kamu sadar jika kamu telah menyinggung Nyonya Wilson, istri majikanmu? Terdengar nada khawatir dari ucapan Scott saat bertanya kepada Brian. Apa kamu tidak khawatir, jika Tuan Wilson tahu kamu menghina istrinya, kamu akan dipecatnya? Jangan khawatir Scott, aku melakukan ini karena Tuan Wilson yang memerintahkan, jadi tidak mungkin dia akan memecat aku. Brian terpaksa mengarang cerita agar Scott percaya. Saat ini Brian masih belum mau membuka identitas dirinya. Brian merasa belum siap karena dia memang masih belum tahu apa-apa tentang dunia para sultan, para konglomerat dan pengusaha. Brian, bagaimana keadaan Sarah? Tiba-tiba terdengar suara Nora yang begitu khawatir dengan kondisi Sarah. Nanti kita tanyakan pada dokter kepala yang bertanggung jawab atas operasi Sarah. Sepertinya operasi ibuku sudah selesai. Seru Scott saat melihat perawat mendorong berangkar ibu Scott yang terlihat masih pingsan karena pengaruh anestesi saat operasi. Perawat juga segera membawa masuk ibu Scott ke ruang rawat VIP, bersebelahan dengan Sarah dan Tuan Wilson. Brian memang sengaja mengatur agar mereka bertiga bisa dirawat di kamar VIP di lantai yang sama agar mudah bagi Brian untuk menjaga dan mengawasinya. Brian, mengapa ibuku dirawat di ruang VIP juga? Bagaimana dengan biaya perawatannya? Pasti mahal sekali. Ucap Scott sambil memandang Brian dengan bingung. Kamu gak perlu khawatir Scott. Semua biaya untuk perawatan ibu kamu pasca operasi sudah aku lunasi semua. Kamu gak perlu tahu dari mana aku mendapatkan uangnya. Yang jelas, ini bukan uang haram, oke? Mendengar ucapan Brian, Scott malah semakin bingung. Scott merasa semakin tidak mengenal Brian yang hanya dalam waktu semalam bisa mengeluarkan uang ratusan juta dengan tanpa beban. Bab ke-17, Sarah Siuman, bingung.
Scott merasa semakin tidak mengenal Brian yang hanya dalam waktu semalam bisa mengeluarkan uang ratusan juta dengan tanpa beban. Brian tentu saja sangat paham jika Scott saat ini menyimpan tanda tanya besar dalam hatinya. Kamu jangan berpikir terlalu jauh, Scott. Pada saatnya nanti akan aku jelaskan semuanya, ucap Brian. Mari kita temuin tim dokter yang melakukan operasi pada Tuan Wilson dan Sarah untuk mengetahui kondisi mereka berdua pasca operasi. Brian mengajak Scott dan Nora ke ruang kantor dokter kepala yang sekaligus bertanggung jawab atas operasi Sarah dan Tuan Wilson. Di dalam ruang kantor saat itu kebetulan juga ada 2 orang dokter lain yang merupakan anggota tim khusus tersebut. Silakan duduk Tuan Watson, kebetulan Anda datang. Dokter kepala mempersilakan Brian dan 2 rekannya untuk duduk. Terima kasih dokter, saya ingin tahu perkembangan kondisi Sarah dan Tuan Wilson pasca operasi, ucap Brian. Untuk kondisi Nona Sarah, sebenarnya tidak ada lagi yang membahayakan hidupnya. Hanya saja untuk penyembuhan kakinya akan memerlukan waktu yang cukup lama. Maksud dokter? Brian memotong penjelasan dari dokter kepala. Cedera pada kaki Nona Sarah sangat parah, meski untungnya tidak ada tulang kakinya yang patah, hanya ada sedikit retak yang saat ini sudah ditangani. Hanya saja trauma ototnya membuat syaraf-syaraf geraknya terganggu. Perlu terapi intensif gabungan terapi akupuntur dan juga kejut listrik dan wajib mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Lakukan yang terbaik untuk kesembuhan Sarah, dokter. Brian menekankan suaranya agar dokter melakukan terapi maksimal untuk Sarah. Tentu Tuan Watson, Anda jangan khawatir. Berarti untuk Sarah bisa rawat jalan, tanpa harus opname di rumah sakit ya dok? Tanya Nora yang begitu mengkhawatirkan sahabatnya tersebut. Betul, mungkin 2 hari lagi. Nona Sarah sudah boleh pulang meskipun harus menggunakan kursi roda dan akan kami berikan jadwal terapi untuk melatih otot kakinya. Dokter kepala menjelaskan secara detail kondisi Sarah. Secara umum Sarah hanya mengalami cedera pada kakinya, sementara bagian tubuh lainnya hanya menderita luka ringan dan lecet-lecet saja. Bagaimana dengan kondisi Tuan Wilson? Tanya Brian, hatinya agak lega mengetahui kondisi Sarah. Operasi kepala Tuan Wilson untuk menghentikan pendarahan di kepala dan juga penyumbatan darah ke otak sudah berhasil dilakukan. Hanya saja kemungkinan Tuan Wilson akan mengalami istirahat otak karena masih ada penyumbatan yang tidak mungkin dioperasi. Mengapa tidak bisa dioperasi dokter? Tanya Brian. Karena resikonya sangat besar, bahkan bisa menyebabkan kematian. Penyumbatan itu hanya bisa diobati secara perlahan-lahan dengan obat tertentu dan juga terapi tertentu. Dokter kepala berhenti sejenak untuk membuka catatan tentang kondisi Tuan Wilson. Berarti selama itu, Tuan Wilson akan tetap di rumah sakit, karena kemungkinan besar Tuan Wilson akan mengalami tidur panjang, jadi harus selalu terhubung dengan peralatan penunjang hidupnya. Selain masalah di kepala, Tuan Wilson juga mengalami patah tulang pada tangan kanannya juga retak tulang kaki pada bagian betis sebelah kanan. Tulang rusuknya patah 3 baris. Memang dibandingkan dengan kondisi Sarah, Tuan Wilson mengalami luka yang jauh lebih parah dan tentu saja akan perlu waktu penyembuhan lebih lama. Setelah mendapatkan penjelasan lengkap dari dokter kepala, mereka bertiga segera meninggalkan ruangan dokter untuk kembali ke kamar VIP karena mendengar laporan dari perawat jika Sarah dan juga ibunya Scott sudah siuman dan pengaruh obat bius saat operasi mulai menghilang. Scott langsung menuju ke kamar rawat inap ibunya, sedangkan Brian dan Nora segera menuju kamar rawat Sarah. Begitu masuk, Nora langsung berseru, "Sarah!" Nora langsung menghambur ke arah tempat tidur Sarah dan memeluk pundak sahabatnya itu. "Nora? Di mana aku? Apa yang terjadi?" Sarah memaksa dirinya untuk bangun dari pembaringan tetapi terjatuh kembali karena kepalanya terasa sangat pusing. Nora yang memegang pundak Sarah membantu Sarah untuk kembali berbaring. Meski sudah sadar, ternyata pengaruh obat bius masih belum benar-benar bersih dari otaknya. Sarah masih sedikit bingung dan dia belum sadar jika dirinya baru saja mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. "Tenang dulu Sarah, ayo tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan," ucap Nora layaknya petugas kesehatan yang sangat kompeten. "Kamu di rumah sakit Sarah. Kamu baru saja siuman dari operasi."
Brian mencoba menstimulasi ingatan Sarah pelan-pelan agar mengingat peristiwa kecelakaan yang menimpa dia dan papanya. Di rumah sakit? Gumam Sarah. Tiba-tiba di benaknya berkelebat bayangan truk besar yang melaju kencang ke arah mobil yang dia tumpangi. Ah! Sarah menjerit saat bayangan truk tronton itu menabraknya dengan keras. Jeritan Sarah sontak mengagetkan Nora dan Brian. Kamu kenapa, Sarah? Tanya Nora sambil menenangkan sahabatnya. Truk itu menabrak kami dengan sangat cepat. Dengan tergagap Sarah menyebutkan bayang sekelebat yang dilihatnya. Papa, bagaimana Papa? Aku ingin ketemu Papa. Sarah berteriak panik saat teringat papanya yang duduk di samping sopir. Bayang terburuk akan papanya berkelebat dalam ingatan Sarah. Tenang Sarah, Papa kamu selamat. Nora kembali menenangkan sahabatnya. Kamu tidak bohong kan, Nora? Sarah bahkan sulit mempercayai ucapan Nora saat teringat betapa cepatnya truk besar itu menabraknya hingga menimbulkan suara yang sangat keras. Nora tidak bohong. Tuan Wilson selamat, sudah melewati titik kritisnya, hanya masih perlu perawatan intensif. Brian membenarkan ucapan Nora dan menambahkan sedikit gambaran kondisi Tuan Wilson. Aku ingin melihat Papa, Brian. Ya, nanti aku antar. Tunggu sampai kondisi tubuh dan pikiranmu benar-benar stabil. Brian mendekat ke arah ranjang Sarah, kemudian menarik 2 buah kursi untuk duduk Nora dan dirinya sendiri. Bagaimana kalian bisa tahu secepat ini, jika aku dan Papa kecelakaan dan dirawat di rumah sakit ini? Tanya Sarah kepada Nora dan Brian yang bisa segera tahu tentang kecelakaan yang menimpa dia. Aku dan Scott kebetulan sedang menunggu ibunya Scott yang menjalani operasi karena adanya tumor ganas yang langka yang bersarang pada otaknya. Secara kebetulan saat kami mau ke kantin dan melewati ruang IGD, kami melihat 3 mobil ambulans yang ternyata mengangkut 3 orang korban kecelakaan. Waktu itu karena penasaran aku melihat ambulans pertama menurunkan pasiennya dan ternyata beliau adalah Tuan Wilson yang waktu itu masih sadar meskipun sedang terluka. Dan Tuan Wilson sempat berpesan agar aku menolongmu, kemudian Tuan Wilson pingsan. Brian menutup keterangannya. Aku waktu itu kirim pesan ke kamu dan tidak dijawab, aku telepon juga tidak ada nada sambung. Karena penasaran dan khawatir, aku kirim pesan ke Scott dan dia mengabari aku jika kamu kecelakaan dan dirawat di sini. Nora sudah lebih dulu menjelaskan mengapa dia bisa berada di sini sebelum Nora menanyakannya. Nora, aku haus. Ucap Sarah. Sebentar aku ambilkan minum. Norma segera mengambilkan segelas air mineral untuk Sarah. Sarah kembali berusaha berdiri tetapi saat dia ingin menarik kakinya, dia tidak merasakan respon apa-apa pada kakinya, seperti dia tidak memiliki kaki. Nora, ada apa dengan kakiku? Brian, aku tidak bisa merasakan dan menggerakkan kakiku. Seru Sarah panik. Nora bingung mau berkata apa. Untunglah Brian dengan sigap menenangkan Sarah dengan sedikit berbohong. Tenang Sarah, itu mungkin akibat anestesi total saat kamu menjalani operasi. Mungkin pengaruhnya belum sepenuhnya hilang. Jangan panik, oke? Akhirnya Sarah bisa lebih tenang, meskipun dia tidak 100% percaya dengan penjelasan Brian. Dia yakin kondisi kakinya yang seperti tidak terasa apa-apa ini pasti ada hubungannya dengan kecelakaan yang dialami. Bagaimana dengan kondisi Nick? Tanya Sarah lagi. Siapa Nick? Brian bertanya pada Sarah karena merasa tak kenal dengan Nick. Sopirnya Papa. Sahut Sarah. Maaf, Nick tidak tertolong, dia meninggal di tempat kejadian. Brian menjelaskan dengan hati-hati kondisi Nick, sopir Tuan Wilson, agar Sarah tidak syak. Kasihan Nick. Gumam Sarah. Guratan sedih terlihat jelas di wajah Sarah. Bagaimanapun bagi Sarah, Nick sudah seperti keluarga sendiri karena hampir 10 tahun dia bekerja menjadi sopir pribadi Tuan Wilson. Sudah, kamu istirahat dulu, besok aku antar kamu ke kamar papa kamu. Kata dokter, kemungkinan besok kesehatan kamu akan lebih baik, dengan catatan kamu mau makan yang banyak. Kalimat terakhir bukanlah kata-kata dokter,
tetapi hanya karangan Brian agar Sarah mau memakan menu rumah sakit yang biasanya terasa hambar. Brian sama sekali tidak heran jika Sarah tidak bertanya tentang mama tiri dan adik tirinya. Dia tahu hubungan mereka pasti sangat buruk. Dan Brian sudah memegang rahasia penting tentang kebusukan mama tiri Sarah. Saat mereka sedang berbincang-bincang serius, tiba-tiba Scott memasuki kamar Sarah dengan nafas memburu. "Brian, tolong ibuku Brian!" Bab ke-18, Syok karena aku pacarmu. "Ada apa, Scott?" Melihat Scott yang tampak panik, Brian segera menghampirinya. "Tubuh ibuku tiba-tiba menggigil dan cemas. Ibu terlihat seperti kebingungan." Scott menjelaskan kondisi ibunya dengan panik. "Ayo kita ke kamar ibumu. Sarah, Nora, saya tinggal sebentar ya." Sambil berjalan keluar dari kamar Sarah, Brian menelepon dokter kepala untuk segera meluncur ke kamar ibunya Scott. Scott dan Brian segera masuk ke kamar rawat ibunya Scott. Brian melihat jika ibunya Scott seperti orang yang kedinginan. "Ibu sabar ya. Sebentar lagi dokter akan datang memeriksa ibu." Ibu Scott hanya bisa mengangguk mendengar ucapan Brian. Tak berapa lama dokter kepala datang ke ruangan tersebut dan segera melakukan pemeriksaan. Dia akhirnya mendiagnosa jika pasien mengalami infeksi pasca operasi yang menyebabkan syok. Syok seperti ini dikenal dengan istilah syok sepsis, dengan gejala demam, menggigil, kebingungan, dan rasa cemas. Syok sepsis disebabkan oleh infeksi yang masuk ke aliran darah sepsis dan memicu peradangan atau inflamasi. Syok sepsis memang lebih sering terjadi pada seseorang yang pernah menjalani operasi. Gejala yang terjadi pada ibunya Scott tergolong ringan sehingga dokter kepala hanya memberikan suntikan antibiotik, penghilang rasa sakit dan penurun panas. Nanti akan ada suster yang akan membawa beberapa macam obat untuk diminumkan secara rutin. Dokter kepala menjelaskan dengan detail pada Brian dan Scott. Setelah semua penjelasan dirasa cukup, dokter kepala segera berpamitan pada Brian. "Tuan Watson, saya permisi dulu. Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk menghubungi saya." "Terima kasih dokter." Brian dan Scott hampir bersamaan mengucapkan terima kasihnya pada dokter kepala yang sekaligus direktur rumah sakit. Dari tadi sebenarnya Scott begitu terheran-heran karena Brian dengan santai meminta dokter kepala yang Scott tahu adalah juga direktur rumah sakit untuk memeriksa ibunya. Dan Scott lebih merasa syok lagi saat dokter kepala bisa datang begitu cepat dan langsung memeriksa ibunya dengan cekatan. "Siapa sebenarnya kamu, Brian?" tanya Scott penasaran. "Kamu kenapa, Scott? Sedang mengigau?" "Sudah jelas aku ya aku, Brian sahabatmu yang paling tampan." Canda Brian. Brian sebenarnya sangat menyadari kebingungan Scott tetapi dia memang belum bisa berterus terang mengenai identitasnya saat ini, meskipun terhadap Scott sekalipun. "Brian." Ibu Scott yang barusan tertidur setelah minum obat, tiba-tiba bangun. Dia tersenyum melihat Brian sedang bercakap-cakap dengan Scott, kemudian memanggilnya. "Ya Bu?" sahut Brian mendengar ibunya Scott memanggil dirinya. "Kemarilah nak Brian," kata Alice Anderson Collins, ibunya Scott. Brian menghampiri tempat tidur ibu Scott. "Ibu mengucapkan banyak terima kasih pada kamu Brian. Scott sudah cerita semuanya. Entah kapan Scott bisa mengganti semua uang yang telah kamu bayarkan untuk biaya operasi ibu," kata Alice Anderson sambil memegang tangan Brian. "Ibu ngomong apaan sih? Saya kan juga anak ibu. Gak ada hutang piutang antara ibu dengan anaknya." Brian menghibur ibu Scott agar tidak bersedih karena memikirkan biaya operasi yang telah Brian lunasi. "Andaikan Scott seorang wanita, aku ingin menikahkan dia denganmu Brian." Ucapan ibu Scott yang di luar dugaan tiba-tiba meluncur begitu saja dari bibir ibu Scott. "Kalau Scott menjadi seorang gadis, tetapi wajahnya tetap seperti itu, saya malah takut, Bu." Canda Brian. "Sialan kamu, Brian!" Scott mengumpat Brian yang selalu mengejeknya tiap ada kesempatan. Mendengar umpatan Scott dan ucapan Brian, ibu Scott tertawa kecil. Dia tahu betapa dekatnya hubungan Scott dan Brian,
Padahal mereka berdua baru bersahabat sekitar 3 tahun. Sekarang yang terpenting adalah ibu segera sembuh dan sehat kembali. Ibu tidak usah memikirkan biaya apapun. Semua biaya adalah tanggung jawab Scott dan aku. Brian menekankan kalimatnya, agar ibu Scott bisa merasa nyaman selama menjalani pengobatan di rumah sakit. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, terlihat Nora masuk dan melangkah perlahan ke arah Scott dan Brian yang sedang berdiri di tepi ranjang ibunya Scott. Sarah tertidur setelah minum obat. Nora memberitahu Brian dan Scott sebelum mereka bertanya tentang Sarah. Ibu, perkenalkan, saya Nora teman Scott dan Brian. Nora memegang tangan ibu Scott sambil memperkenalkan diri. Oh, cantik sekali, Alice Anderson, ibunya Scott. Mendengar pujian dari ibunya Scott, Nora hanya tersenyum. Nora sudah sering dipuji orang karena wajahnya yang manis dan menyenangkan. Scott, kamu kalau cari istri, carilah yang seperti Nona Nora ini. Sudah cantik, sopan lagi. Seru Alice sambil memandang Scott. Mendengar ucapan ibunya Scott, Brian seperti menemukan ide untuk menggoda Scott. Kalau Scott pasti mau jadi pacar wanita secantik Nora ibu. Tapi Noranya yang belum tentu mau. Brian mengejek Scott sambil tertawa ngakak. Sementara Scott mendelikkan matanya ke arah Brian. Nora hanya senyum-senyum saja mengetahui dirinya dijadikan bahan candaan oleh Brian untuk menggoda Scott yang langsung uring-uringan. Ibu, saya pamit, mau pulang dulu. Sudah malam, besok habis kuliah saya kesini lagi. Hati-hati di jalan Nora. Brian dan Scott mengantarkan Nora keluar dari rumah sakit hingga ke tempat mobil Nora diparkir. Brian! Scott! Sampai ketemu besok! Nora berseru sambil menjalankan mobilnya meninggalkan rumah sakit. Brian dan Scott melambaikan tangannya ke arah Nora. Kamu tidak balik ke tempat kos, Brian? Tanya Scott saat mereka berjalan kembali memasuki rumah sakit. Tidak, aku akan menjaga Sarah. Aku sudah berjanji padanya untuk mengantar dia menengok papanya besok. Aku juga mau tidur di kamar ibu sekalian jagain ibu. Sekali lagi terima kasih Brian atas semuanya. Tetapi aku tetap menagih janjimu untuk menjelaskan asal-usul semua uang itu. Brian tersenyum mendengar kata-kata Scott yang masih saja penasaran terhadap dirinya. Ya, jangan khawatir, pada saatnya nanti pasti aku beritahu semuanya. Mereka berdua akhirnya berpisah. Scott masuk ke kamar perawatan ibunya. Sedangkan Brian masuk ke kamar Sarah setelah terlebih dahulu menyapa security yang bertugas menjaga kamar tersebut. Setelah menutup pintu, Brian mendekat ke arah tempat tidur Sarah. Dia membetulkan selimut Sarah yang kebetulan tersingkap. Kasihan kamu Sarah, bertahun-tahun tinggal dengan serigala yang demikian kejam. Ucap Brian dalam batinnya. Brian berjalan menuju tempat tidur yang kosong di sisi ruang lainnya. Dia membaringkan badannya dan mengambil ponselnya, kemudian membuka beberapa pesan dari Charles yang belum sempat dibacanya. Tuan muda, sampai saat ini, sopir truk masih belum mau mengatakan siapa yang menyuruh dia menabrakkan truknya. Dia masih bersikeras bahwa remnya blong sehingga terjadilah kecelakaan itu. Sepertinya dia dibawa ancaman orang yang menyuruhnya. Bunyi pesan pertama Charles yang baru saja dibuka oleh Brian. Apa saya perlu melakukan kekerasan untuk memaksanya? Bunyi pesan kedua. Brian segera menjawab pesan yang dikirim Charles. Tidak perlu menggunakan kekerasan, kita tunggu saja, aku sudah tahu dalangnya. Begitu pesan Brian terkirim, tak berapa lama muncul notifikasi pesan masuk dari Charles. Baik, tuan muda. Brian menutup ponselnya dan bersiap untuk memejamkan matanya. Papa, jangan pergi! Brian langsung turun dari pembaringan saat mendengar teriakan Sarah. Brian langsung berjalan ke arah Sarah yang terlihat panik dan keringat bercucuran dari dahi dan lehernya. Padahal AC di kamar VIP ini sangat dingin, di bawah 20 derajat Celcius. Brian! Di mana papa? Tenang Sarah, kamu cuma mimpi buruk, papamu ada di kamar sebelah. Brian mengambil segelas air mineral dan memberikannya kepada Sarah yang langsung meminumnya sampai habis.
Setelah hatinya tenang kembali, Sarah barulah benar-benar sadar kalau tadi dia cuma mengalami mimpi buruk. Sekarang jam berapa, Brian? Sarah bertanya sambil menguap karena efek obat yang menyebabkan kantuk masih berpengaruh. Sudah tengah malam, jawab Brian sambil melihat penunjuk waktu pada ponsel pintarnya. Kok kamu tidak pulang, Brian? Aku akan menjagamu di sini sampai kamu sembuh. Brian menjawab pertanyaan Sarah sambil meletakkan di meja gelas kosong bekas minum Sarah. Mengapa kamu mau menjagaku di sini, Brian? Karena aku pacarmu. Jawaban Brian langsung membuat Sarah tersenyum. Bab ke-19. Jangan tinggalkan aku, Papa. Sarah bangun pagi-pagi sekali karena semalaman tidak bisa tidur. Sebentar tidur, sebentar bangun. Badannya terasa capek semua. Sarah melihat ke tempat tidur Brian di sisi lain ruangan ini. Wajah Sarah cemberut karena tidak menemukan Brian berbaring di sana. Dasar pembohong, katanya mau jagain aku. Tak tahunya saat aku tidur ditinggal kabur. Nyesel aku mempercayaimu, Brian. Gerutu Sarah dalam hatinya. Padahal tadi malam Sarah sudah menggantungkan harapannya setinggi langit pada Brian yang berjanji menjaganya sampai sembuh. Saat berniat turun dari tempat tidurnya, Sarah mendadak panik karena dia masih tidak bisa menggerakkan kakinya. Indera perasa pada kakinya seperti sudah mati. Sarah mengulurkan kedua tangannya ke bagian bawah tubuhnya untuk menggapai kakinya. Dia merasakan kakinya masih ada, tetapi saat dia coba cubit, dia tidak merasakan rasa sakit sama sekali pada kakinya tersebut. Air mata Sarah tiba-tiba meleleh. Kemudian terdengar isak tertahan dari bibirnya. Aku lumpuh. Mendapati kondisi kakinya, semangat Sarah tiba-tiba drop. Sedih dan putus asa terbayang pada matanya. Pantas saja Brian meninggalkan aku. Mungkin dia sudah tahu kalau kedua kakiku lumpuh. Laki-laki mana yang mau dengan gadis lumpuh seperti aku? Gumam Sarah. Dia tidak akan menyalahkan Brian jika saat ini Brian benar-benar meninggalkan dirinya. Hanya saja saat ini Sarah sedang kebingungan, dia ingin ke toilet untuk buang air kecil tetapi dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Karena sudah tak tahan ingin buang air kecil, Sarah nekat mengandalkan tangannya untuk merayap turun dari tempat tidurnya. Bruk! Berbarengan dengan jeritan Sarah terdengar suara keras saat tubuh Sarah berbenturan dengan lantai kamar. Sarah! Sarah mendengar suara panik dari Brian yang berseru memanggilnya. Brian? Sarah memandang setengah tak percaya melihat Brian mendekatinya. Kamu kenapa, Sarah? Tanya Brian khawatir. Kamu tidak meninggalkan aku, Brian? Sarah tidak menanggapi pertanyaan Brian dan malahan balik bertanya. Aku pergi? Pergi kemana? Brian malah kebingungan mendengar pertanyaan Sarah. Sarah terdiam, bingung mau ngomong apa saat melihat Brian malah bingung dengan pertanyaannya. Aku ingin ke toilet, tetapi kakiku masih tidak bisa digerakkan. Ucap Sarah untuk mengalihkan pikiran Brian dari pertanyaannya tadi. Tanpa berkata apa-apa, Brian langsung membopong Sarah dengan posisi ala bridal style dan langsung membawanya masuk kamar mandi. Kemudian Brian mendudukkan Sarah di atas kloset duduk. Sarah yang masih terkejut dengan tindakan Brian yang dengan santai membopongnya, terduduk diam terpaku di kloset duduk. Kamu bisa membuka celanamu sendiri, Sarah? Tanya Brian sambil bersiap membantu Sarah. Bisa, Brian, kamu keluarlah. Ucap Sarah dengan rasa sungkan. Oke, kalau sudah selesai, kamu panggil aku. Brian keluar dari kamar mandi dan menyiapkan kursi roda yang tadi dia ambil dari ruang perlengkapan rumah sakit. Sepertinya Sarah mengalami kesulitan saat membuka celana dalamnya sehingga agak lama dia berada di kamar mandi, sebelum akhirnya dia berhasil dan menyelesaikan tuntutan tubuhnya. Setelah membereskan pakaiannya, Sarah memanggil Brian. Brian! Brian yang memang sedang menunggu Sarah buang air kecil segera menuju kamar mandi dan tanpa sungkan langsung masuk. Dilihatnya Sarah yang masih duduk di atas kloset duduk. Aku sudah selesai, Brian.
kata Sarah sambil menunduk. Sarah sebenarnya malu mendapat perlakuan begitu perhatian dari Brian. Tetapi saat ini dia memang tidak bisa apa-apa selain mengandalkan bantuan Brian. Brian kembali membopong tubuh Sarah tanpa ragu-ragu. Sarah melingkarkan lengannya pada leher Brian agar bisa lebih mudah dan ringan saat Brian mengangkat tubuhnya. Posisi ambigu seperti ini membuat Sarah merasa jengah tetapi juga sangat menyukainya. Rasa suka ini membuat muka Sarah merona merah. Brian mengangkat tubuh Sarah dan membawanya keluar kamar mandi. Brian tidak meletakkan Sarah di tempat tidur, tetapi mendudukkannya di kursi roda. Sarah terheran-heran saat tahu ada kursi roda di kamarnya. "Kapan kamu mengambil kursi roda ini, Brian?" tanya Sarah penasaran. "Tadi pagi saat kamu masih tertidur." Brian menjawab pertanyaan Sarah sambil tangannya dengan lembut memegang pinggang Sarah untuk membantu memperbaiki letak duduknya. "Jadi tadi pagi kamu gak ada di kamar saat aku bangun karena mengambil kursi roda ini? Kirain." Sarah bertanya sambil menenangkan debaran jantungnya. Tindakan Brian yang begitu natural dan luas saat membantunya duduk benar-benar menyentuh hatinya. "Ya, aku tidak mau mengganggu tidurmu. Pasti kamu mengira aku pergi meninggalkan kamu?" tanya Brian asal menebak dugaan Sarah. "Iya." Sarah menjawab dengan jujur. "Aku pikir kamu telah kabur begitu saja karena mengetahui aku lumpuh dan gak mau repot untuk merawat aku." Sarah memang tipe wanita yang terbuka, jujur dan apa adanya. Sikap seperti inilah yang sangat disukai oleh Brian. "Aku tidak pernah melanggar janjiku. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Apalagi kamu adalah pacar aku. Tidak ada alasan bagiku meninggalkan kamu saat kamu sedang terpuruk seperti ini." Ucapan Brian membuat hati Sarah menghangat. "Terima kasih, Brian." Brian tidak menanggapi ucapan terima kasih dari Sarah. Dia malah mendorong kursi roda Sarah keluar dari kamarnya. "Kita akan kemana, Brian?" Sarah sepertinya lupa jika pagi ini dia ingin menengok papanya. "Kita akan menengok papa kamu, sesuai janji aku kemarin." Brian mengingatkan Sarah. "Oh ya, aku ingin melihat kondisi papa," sahut Sarah. Brian membawa Sarah memasuki kamar Tuan Wilson yang terletak di samping kamar Sarah. Sarah begitu sedih saat melihat kondisi papanya yang terluka sangat parah. Brian mendorong kursi roda Sarah mendekat ke tempat tidur Tuan Wilson. Sarah langsung memegang tangan papanya yang masih ditancapi jarum infus. Sarah melihat di hidung papanya juga terdapat alat bantu pernafasan yang tersambung ke tabung oksigen berukuran besar. Hampir sekujur badan Tuan Wilson diselimuti perban serta gips pada kaki dan tangannya yang mengalami patah tulang. Mata Sarah berkaca-kaca, bulir bening akhirnya berjatuhan tanpa Sarah mampu menahannya. "Kenapa papa jadi seperti ini, Brian?" ucap Sarah sambil mengelus lembut tangan papanya. "Jangan tinggalkan Sarah, papa. Hicks, Hicks." Sarah memandang papanya dengan sendu. "Kalau papa pergi, Sarah nggak punya siapa-siapa lagi. Mendingan Sarah ikut papa saja kalau papa pergi." Air mata Sarah semakin deras meski dia tetap menahan suara tangisnya agar tidak keluar. Hanya isak saja yang terdengar oleh Brian. "Dokter bilang, papa kamu tetap akan bisa sembuh. Jangan khawatir, Sarah." Brian berusaha menghibur dan menumbuhkan semangat Sarah agar tidak sampai putus asa. "Papa kenapa, Brian?" tanya Sarah sambil menahan isak tangisnya. "Menurut dokter, masih ada sedikit penyumbatan aliran darah ke otak yang tidak memungkinkan untuk dioperasi, karena terlalu beresiko. Jadi hanya bisa menggunakan obat-obat khusus dan terapi yang membutuhkan waktu cukup lama, tergantung dari perkembangan kondisi kesehatan papa kamu." Brian berusaha menjelaskan sebisanya, seperti yang pernah disampaikan dokter kepala kepadanya. "Nanti kita cari info pengobatan tercanggih di luar negeri untuk mempercepat penyembuhan papa kamu," ucap Brian untuk sedikit menghibur Sarah. Hampir 2 jam Sarah menunggu papanya. "Sebaiknya kita kembali dulu ke kamar kamu, Sarah. Kamu perlu banyak istirahat untuk memulihkan kondisi kaki kamu." "Apa aku masih bisa sembuh, Brian?"
Masih bisakah aku berjalan normal seperti sebelumnya? Aku takut, Brian. Aku yakin kamu akan sembuh kembali. Kita akan cari dokter terbaik untuk kamu. Brian berkata sambil mendorong kursi roda Sarah keluar dari kamar Tuan Wilson. Sarah! Tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki. Brian dan Sarah serentak menengok ke arah sumber suara. Mereka berdua terkejut saat melihat dua orang pria sedang berdiri di dekat security yang menjaga kamar Sarah. Apa kabar, Sarah? Tanya Stephen dengan ramah, sementara matanya tak lepas dari kursi roda yang diduduki Sarah. Ternyata yang datang adalah Stephen ditemani Lucas, teman karibnya. Ada perlu apa kalian kemari? Tanya Brian dengan nada tidak suka. Aku ingin menjenguk Sarah. Jawab Stephen. Iya, aku juga. Sambung Lucas tidak mau ketinggalan. Matanya terlihat bahagia saat menyaksikan Sarah duduk di kursi roda. Sarah memandang Stephen dan Lucas dengan tatapan tidak suka. Lucas adalah salah satu cowok yang pernah menyatakan cinta kepada Sarah dan dia begitu sakit hati saat Sarah menolaknya. Terima kasih, kalian berdua sudah menengok aku. Sarah berusaha bersikap sopan. Bagaimanapun tidak bagusnya hubungan mereka, saat ini mereka datang untuk menjenguk dia. Aku mendengar berita di media tentang kecelakaan tragis yang menimpa kamu, Sarah. Aku lihat sepertinya kamu sudah menjadi wanita lumpuh. Lucas langsung menghina Sarah begitu melihat ada kesempatan. Maksud kamu? Tanya Sarah masih mencoba bersikap sabar menghadapi Lucas. Maksud aku, makanya kalau jadi cewek jangan sombong, mentang-mentang cantik, sok jual mahal. Kalau sudah cacat begini siapa juga yang mau, dasar cewek lumpuh. Lucas benar-benar menumpahkan kekesalan yang dia pendam selama ini akibat Sarah menolak cintanya. Jaga bicaramu, Lucas! Brian membentak Lucas dengan sangat keras. Dia begitu marah saat mendengar Lucas memaki Sarah. Kamu jangan ikut campur, pria miskin. Jangan sok mau jadi pahlawan. Bukannya takut dengan bentakan Brian, Lucas malah berbalik memarahi Brian. Stephen yang melihat Lucas berani melawan Brian, hanya tersenyum kecut. Kamu cari penyakit sendiri, Lucas. Ucap Stephen dalam hati. Bab ke-20. Kamu harus minta maaf pada Nona Wilson. Stephen tahu dengan kekuatan fisik Brian, makanya dia tidak mau melawan Brian secara terbuka. Stephen sengaja tidak memperingatkan Lucas tentang kehebatan Brian saat bertarung. Dia ingin melihat dengan cara apa Lucas akan melawan Brian. Stephen juga sudah tidak begitu berminat untuk mendapatkan Sarah saat mengetahui kondisi Sarah yang lumpuh tersebut. Kamu boleh menghinaku, aku gak masalah. Tetapi kamu tidak boleh menghina Sarah. Brian sudah biasa dihina sebagai pria miskin, sekalipun dia tidak pernah marah mendengar hinaan itu, karena kenyataan waktu itu dia memang miskin. Memang kamu siapa berani melarang aku? Aku bebas menggunakan mulutku untuk menghina siapapun yang menurutku pantas dihina, tidak terkecuali gadis sombong seperti Sarah ini. Lucas adalah anak seorang pengusaha yang memiliki total kekayaan hingga ratusan miliar. Hobinya menghambur-hamburkan uang keluarganya yang seakan tiada habisnya. Karena hidup bergelimang kekayaan, sehingga semua keinginannya bisa dia beli dengan uang, Lucas tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Dia menjadi seorang yang tidak mau menerima penolakan. Sebelum menyatakan cintanya pada Sarah, Lucas sudah sesumbar pada semua teman karibnya bahwa Sarah pasti akan menerimanya. Bisa dibayangkan betapa sakit hatinya Lucas saat Sarah dengan santai menolak pernyataan cintanya. Sakit hati Lucas semakin bertambah dalam saat teman-temannya mentertawakan Lucas karena gagal mendapatkan Sarah. Aku sudah mengingatkan kamu untuk menjaga mulutmu, Lucas. Untung saja ini di rumah sakit, kalau tidak, mungkin aku sudah mengunci mulutmu dengan kepalan tanganku. Brian masih berusaha sabar terhadap Lucas. Dia tidak mau membuat keributan di rumah sakit. Bilang saja kamu takut melawanku, bocah miskin. Makanya jangan sok membelah gadis binal yang sok cantik ini. Sambil berbicara,
telunjuk jari Lucas menunjuk ke arah Sarah. Sarah yang menyadari bahwa Lucas sedang berusaha membalasnya karena sakit hati atas penolakannya, hanya diam saja. Saat ini Sarah sedang terpukau dengan kegigihan seorang Brian dalam membelanya. Sarah penasaran dengan apa yang akan dilakukan Brian selanjutnya. Ternyata kamu benar-benar keras kepala, Lucas. Pantas saja otakmu jadi bebal. Aku ingin tahu apa papa kamu yang pengusaha kaya itu tidak pernah mengajarkan hal baik kepada kamu. Kamu gak usah bawa-bawa papa aku, Brian. Papa aku pasti akan mendukung semua perbuatanku. Seru Lucas dengan sombong. Benarkah? Aku ingin kamu meminta maaf kepada Sarah, karena kamu sudah berkali-kali menghinanya. Sahut Brian dengan tenang. Sarah yang seharusnya meminta maaf padaku karena dia dengan begitu sombong menolakku. Jadi kamu menolak untuk minta maaf pada Sarah? Brian menekankan pertanyaannya pada Lucas. Aku tidak akan pernah minta maaf pada Sarah. Kamu bisa apa? Dengan sombong Lucas menantang Brian. Aku bisa membuatmu meminta maaf pada Sarah dalam waktu 10 menit. Ucap Brian sambil memandang tajam pada Lucas. Mendengar ucapan Brian pada Lucas, Stephen sangat tertarik. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Brian untuk menekan Lucas agar mau minta maaf pada Sarah. Kalau kamu mau meminta maaf pada Sarah saat ini juga, maka semua akan baik-baik saja. Tetapi jika sampai aku terpaksa membuatmu meminta maaf, mungkin kamu akan sangat menyesal pada akhirnya. Brian melanjutkan kata-katanya sambil memperingatkan Lucas. Aku tidak akan pernah minta maaf. Aku malah ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk menekan aku dalam waktu hanya 10 menit. Dasar bocah miskin, sok punya kuasa. Lucas semakin menjadi-jadi dalam menghina Sarah dan Brian. Baiklah, kamu jangan menyesal, Lucas. Aku sudah berbaik hati memperingatkan kamu. Sambil berbicara, Brian mengetikkan sebuah pesan pada Charles untuk melakukan sesuatu pada perusahaan milik ayah Lucas. Brian tahu, bagi Charles tugas yang diberikan Brian adalah pekerjaan mudah. Makanya Brian berani menjanjikan waktu 10 menit pada Lucas. Kamu tidak apa-apa, Sarah? Brian bertanya pada Sarah yang dilihatnya diam saja dari tadi meskipun dihina berkali-kali oleh Lucas. Aku tidak apa-apa, Brian. Kata Sarah sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan dalam 10 menit untuk memaksa Lucas minta maaf, Brian? Tanya Sarah penasaran karena barusan dia hanya melihat Brian mengetikkan sesuatu di ponselnya dan setelah itu tidak melakukan tindakan apapun. Tunggu saja, sebentar lagi akan ada tontonan menarik. Brian berkata sambil melihat penunjuk waktu pada ponselnya. Detik demi detik berlalu, tak terasa sudah 7 menit berlalu tanpa terjadi apa-apa. Ternyata ancaman kamu cuma omong kosong, Brian. Makanya jadi orang miskin itu gak usah sombong. Lucas tertawa puas. Dia yakin jika Brian hanya menggertak dan omong kosong. Mendengar Lucas tertawa ngakak, Stephen juga ikut terkekeh. Dia juga yakin jika semua yang dikatakan Brian hanya omong kosong belaka. Tadinya Stephen berpikir bahwa Brian akan menghajar Lucas untuk memaksanya meminta maaf pada Sarah. Tawa Stephen dan Lucas memenuhi ruangan itu seakan-akan sengaja mengejek Brian. Sementara Brian tenang-tenang saja dan mulai berhitung dalam hati. Sekarang! Ucap Brian dalam hatinya. Kering! Terdengar nada panggilan telepon masuk. Ternyata ponsel Lucas yang berbunyi. Lucas melihat pada layar ponselnya, tertera nama ayahnya yang melakukan panggilan. Tiba-tiba jantung Lucas berdebar kencang seperti mendapat firasat buruk. Halo, Pak? Lucas menjawab telepon papanya. Apa yang kamu lakukan, anak jahamam? Terdengar suara papa Lucas marah-marah dari seberang telepon. Aku tidak melakukan apa-apa, Papa. Lucas menjawab dengan bingung. Kamu telah menyinggung siapa? Bajingan! Teriak Papa Lucas lagi. Gara-gara kamu perusahaan Papa sudah mau bangkrut,
semua rekanan membatalkan kerjasama, bank-bank juga memaksa kita melunasi semua pinjaman. Papa aku sedang di rumah sakit, aku tidak menyinggung siapa-siapa. Lucas begitu ketakutan mendengar suara papanya yang mengatakan perusahaan keluarga mereka hampir bangkrut gara-gara dia. Papa gak mau tahu, kamu harus meminta maaf pada orang yang kamu singgung secepatnya. Kalau tidak, kamu tidak usah pulang. Mendengar ancaman papanya, tubuh Lucas gemetar dan hampir ambruk. Dia memandang nanar pada Brian. Kak, kamu yang melakukan ini, Brian? Tanya Lucas sambil memandang Brian dengan tatapan tak percaya. Aku sudah berbaik hati memperingatkan kamu, tetapi kamu tetap saja sombong dan minta aku membuktikan ancamanku. Mendengar ucapan Brian, lutut Lucas menjadi lemas dan dia berlutut di depan Brian. Tolong jangan hancurkan perusahaan papa aku, Brian. Aku minta maaf. Tolong Brian. Maafkan aku tidak bisa melihat gunung di hadapanku. Lucas sangat takut diusir oleh papanya. Dia juga takut keluarganya akan segera jatuh miskin akibat perusahaan mereka bangkrut. Melihat apa yang dilakukan Lucas di depan Brian, Stephen mengerutkan keningnya. Dia memang tidak bisa mendengar apa yang dikatakan papanya Lucas, jadinya dia malah kebingungan sendiri. Mengapa Lucas berlutut dan meminta maaf pada Brian dengan begitu ketakutan? Batin Stephen penasaran. Maaf Lucas, aku tidak membutuhkan permintaan maaf kamu. Brian berkata santai sambil memandang ke arah Sarah. Lucas langsung tersadar saat melihat Brian memandang Sarah. Tadi Brian memang menyuruhnya untuk minta maaf kepada Sarah. Masih dalam posisi berlutut, Lucas memutarkan badannya ke arah Sarah. Sarah, maafkan aku. Sambil berlutut Lucas membungkukkan badannya sebagai tanda ketulusan hatinya. Brian, bagaimana ini? Sarah kebingungan melihat Lucas berlutut dan membungkuk di depannya. Semua terserah kamu, mau memaafkan Lucas atau tidak. Mendengar ucapan Brian, Lucas tambah ketakutan. Jika sampai Sarah tidak mau memaafkannya, maka habislah sudah kejayaan keluarga Lucas. Sarah, tolong maafkan aku. Kasihanilah keluarga kami. Lucas kembali memohon kemurahan hati Sarah. Wajahnya tampak begitu ketakutan. Bagaimana Sarah? Tanya Brian. Meski dilanda kebingungan, Sarah tidak tega juga melihat Lucas berlutut ketakutan seperti itu. Baiklah Lucas, aku memaafkanmu. Mendengar Sarah memaafkan Lucas, Brian segera mengirim pesan kepada Charles. Isinya singkat saja. Masalah sudah selesai, kembalikan seperti semula. 5 menit kemudian, ponsel Lucas kembali berdering. Lucas, gara-gara kamu aset kita hilang setengahnya. Untungnya pihak lain baru saja menghentikan aksinya. Ingat kamu tidak boleh menyinggung orang itu lagi. Papa menunggu kamu di rumah. Papa Lucas langsung menutup teleponnya setelah menyelesaikan kalimatnya. Apa sekarang kamu menyesal, Lucas? Brian bertanya sambil memandang tajam pada Lucas. Lucas hanya tertunduk, dia memang sangat menyesal. Gara-gara dia, aset perusahaan papanya hilang setengahnya. Ingat Lucas, dan kamu juga Stephen, aku tidak mau kejadian ini sampai tersebar keluar. Aku mau kalian merahasiakan apa yang terjadi di sini. Pesan Brian dengan nada tegas. Baik Brian, aku janji, asal kamu tidak melanjutkan untuk menghancurkan perusahaan keluarga aku. Kata Lucas. Mendengar kata-kata Lucas, Stephen tercengang. Brian menghancurkan perusahaan keluarga Lucas? Apa maksudnya ini? Aku harus bertanya pada Lucas. Ucap Stephen dalam batin. Sebaiknya kalian pulang saja. Sepertinya kamu ditunggu papamu, Lucas. Iya, Brian. Dengan tubuh lesu, Lucas mengajak Stephen untuk meninggalkan rumah sakit yang telah memberi Lucas pelajaran berharga sekaligus kenangan terburuk. Siapa kamu sebenarnya, Brian? Terdengar lirih suara Sarah, sesaat setelah Lucas dan Stephen meninggalkan rumah sakit. Sarah masih tidak bisa mempercayai penglihatannya jika Brian,